Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat meskipun ada yang ngantuk itu ya. Kelihatannya masih angop itu. Oke. Saya akan lanjutkan untuk materi sebelumnya. Nanti teman-teman harap diingatkan saya ya. Nanti saya kirim materinya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi ya, klasifikasi statistika ya. Klasifikasi statistika, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Ini. Kalau statistika deskriptif ini metode statistika yang menggunakan prosedur numerik dan grafis dalam meringkas kubus data dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti ya. Sedangkan statistika inferensial ini menyediakan prosedur untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang kita amati. Nah, ini nanti ya. Ini diperhatikan fokus perhatian kita untuk semester ini di mata kuliah statistika ekonomi 1, kita akan lebih banyak di statistika deskriptifnya ya. Ini sebagai dasar kalian nanti untuk mempelajari statistika inferensial di semester berikutnya atau semester depan. Jadi nanti berbagai istilah tolong dipahami ya, dipahami. Jangan cuma dibaca aja. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan referensi lainnya dari buku apapun, dari karangan manapun, ya. Selain dari saya, karena ini saya meringkas materi ini mungkin kurang untuk penjelasannya. Nah, nanti teman-teman fokuskan cari referensi lain yang khusus untuk membahas statistika deskriptif, ya. Statistika deskriptif. Nanti banyak kok, ya. Nanti banyak. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini ya. Nah, nanti untuk bentar. Ini ya. Nah, nanti ada 3 karakteristik utama ya dari variabel tunggal. Variabel tunggal ini nanti pembahasannya di statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu ya, statistika deskriptif itu hanya mengamati satu variabel tunggal saja ya, satu variabel tunggal. Ya, satu variabel tunggal di mana nanti variabel-variabel itu terdapat karakteristik. Ya, yang pertama kita lihat nanti distribusi datanya. Ya, dari distribusi data ini kita lihat bisa juga distribusi frekuensinya, kemudian ukuran tendensi sentralnya, ukuran pemusatan datanya, kemudian ukuran penyebarannya atau dispersennya. Ya, ini dari variabel tunggal, satu variabel tunggal. Katakanlah variabel itu tentang misalkan tinggi badan, ya, tinggi badan, berat badan, atau IPK mahasiswa, ya, IPK mahasiswa itu contoh variabel tunggal ya, hanya satu variabel pengamatan saja. Kita fokus hanya satu variabel pengamatan saja, tidak membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, nanti di situ kita akan melihat ya distribusi datanya, ukuran pemusatan datanya, kemudian ukuran penyebarannya. Nah, yang dimaksud dengan distribusi data di sini ya penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah tentang pengaturan, penyusunan, dan peringkasan data dengan membuat tabel yang bisa membantu ya, terutama pada saat kita bekerja dengan jumlah data yang besar. Jumlah data yang besar ini bukan hanya puluhan ya, ratusan bahkan mungkin bisa sampai ribuan. Nah, nanti di situ kita bisa meringkasnya, mereduksinya ya menjadi beberapa kategori.
Nah, dalam tabel tersebut nanti berisi daftar nilai data ya yang mungkin berbeda, baik data tunggal ataupun data yang sudah dikelompok-kelompokkan. Katakanlah gini, ada 100 data ya, ada 100 data tentang IPK mahasiswa, 100 orang yang mempunyai IPK ya. 100 orang itu dinamakan data tunggalnya. Kemudian nanti dari 100 orang itu ya, dari 100 orang itu nanti kita akan kategorikan berapa nilai IPK misalkan. IPK-nya 2,5 sampai 2,75. Ya, itu ada berapa orang. Kemudian kategori yang kedua 2,76 sampai 3,0. Itu ada berapa orang. Kemudian kategori ketiga 3,01 sampai dengan 3,25. Ya, dan seterusnya. Kategori-kategori itu yang dinamakan dengan kelompok-kelompok dari sekumpulan data. Ya. Yang nanti beserta frekuensinya. Frekuensi itu banyaknya masing-masing kategori atau kelompok tadi yang sudah kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Ini frekuensi menunjukkan banyaknya kejadian atau kemunculan nilai data dengan kategori tertentu. Distribusi data yang sudah diatur tersebut sering disebut dengan distribusi frekuensi. Ya. Dengan demikian, distribusi frekuensi ini didefinisikan sebagai daftar sebaran data, baik data tunggal maupun data kelompok yang disertai dengan nilai frekuensinya. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, kelompok, kategori itu sama ya, sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Ya. Distribusi frekuensi yang paling sederhana ini adalah distribusi yang menampakkan atau menampilkan daftar setiap nilai dari variabel yang disertai dengan nilai frekuensinya. Frekuensi itu jumlahnya ya. Nah, distribusi frekuensi ini bisa digambarkan ada dua cara, bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik. Distribusi juga dapat ditampilkan dengan menggunakan nilai persentase. Ya. Nanti masing-masing kelompok tadi ini bisa dipresentasikan. Penyajian distribusi dalam bentuk grafik ini lebih memudahkan dalam melihat karakteristik dan kecenderungan nilai tertentu dari sekumpulan data. Nah, bentuk visual atau dalam bentuk grafik ini biasanya lebih cepat kita meresponnya, lebih cepat kita memahaminya. Karena dengan melihat grafik tinggi rendahnya, katakanlah misalkan kita menggunakan grafik histogram, ya tinggi rendahnya itu nanti bisa kelihatan cepat ya daripada kita melihat tabel. Grafik data kuantitatif ini meliput. Nah nanti kalau datanya data kuantitatif, ini data yang berbentuk angka. Ini baiknya untuk grafiknya kita gunakan histogram. Poligon frekuensi, ini diagram garis ya. Sedangkan untuk data kualitatif ini atau data yang bukan berbentuk angka, contohnya kayak jenis kelamin, tingkat pendidikan, ini kita bisa gunakan bar chart atau pie chart. Ya. Pie chart itu diagram lingkaran. Distribusi frekuensi ini akan memudahkan kita dalam melihat pola dalam data. Namun demikian, kita akan kehilangan informasi dari nilai individunya. Ya. Aspek penting dari deskripsi suatu variabel ini adalah bentuk distribusinya, yang menunjukkan frekuensinya dari berbagai selang nilai variabelnya. Biasanya seorang peneliti yang tertarik pada seberapa baik distribusi dapat diperkirakan oleh distribusi normal. Jadi ini nanti aspek penting ya yang perlu diperhatikan. Ketika ada sekumpulan data, kita harus melihat distribusinya dulu. Dalam asumsi-asumsi analisis data, ini ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Ya. Ada yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kita mengamati distribusi dari sekumpulan data itu. Apakah distribusi normal atau
distribusi normal itu kalau digambarkan dalam bentuk kurva, ya, dalam bentuk kurva, itu kurvanya adalah kurva simetris. Saya gambarkan, misalkan ini nanti membentuk seperti ini ya. Bentar. Ini saya gambarkan misalkan seperti ini. Ini misalkan kayak gini nih ya. Ini kurvanya nanti membentuk kurva simetris seperti ini ya. Kurvanya simetris seperti ini. Misalkan ini kayak gini. Lebih simetris ya. Kurvanya simetris. Anggap aja ini simetris. Jadi ini yang dinamakan dengan kurva. Yang dinamakan dengan kurva distribusi yang normal. Statistik deskriptif ya. Nah, statistika deskriptif sederhana ini dapat memberikan beberapa informasi yang relevan dengan masalah ini. Sebagai contoh, jika squeness itu kemiringan yang mengukur kesimetrisan distribusi data. Tidak sama dengan 0, kalau nilai squeness-nya itu tidak sama dengan 0, maka distribusi dikatakan tidak simetris atau asimetris. Dan apabila squeness bernilai 0, maka data tersebut berdistribusi normal. Ini saya gambarkan lagi yang dinamakan dengan kemiringan. Nanti seperti ini nih. Kayak gini nih, kayak gini. Ini kemiringan ya. Katakan seperti ini. Kalau data distribusi normal itu bentuknya seperti ini ya. Ini simetris. Sedangkan yang asimetris ya, ini kayak gini nih. Jadi ini menceng ke kiri, menceng ke kanan ya. Menceng ke kanan yang ini. Sedangkan bisa juga terjadi mencengan seperti ini nih, kayak gini. Ya. Jadi kalau yang ini normal, kalau yang ini asimetris. Asimetrisnya itu bisa ke kanan atau kiri. Ke kanan atau ke kiri. Nah, itu nanti untuk melihat distribusi data, kemiringannya atau kesimetrisannya itu dilihat dari sini. Itu ya. Jika kurtosis atau keruncingan, nah, ada lagi nih yang runcing, yang mau jika kurtosis atau keruncingan yang mengukur keruncingan distribusi data, bila tidak sama dengan 0, maka distribusi data mungkin lebih datar atau lebih runcing dibandingkan dengan distribusi normal. Nilai kurtosis dari distribusi normal adalah 0. Informasi yang lebih akurat dapat diperoleh dengan menggunakan salah satu uji normalitas, yaitu dengan menggunakan alat analisis yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilks. Ya, ini nanti yang kita melihat distribusi sebuah data. Nah, kalau kurtosis ya, kalau kurtosis itu seperti ini. Jadi ini seperti ini nih, ya. Bisa runcing, ya, bisa runcing seperti ini. Ini runcing. Kalau yang nggak runcing tuh lebih datar kayak gini nih, ya, lebih datar. Nah, kalau yang ini seperti ini, lebih datar dari ini, ya. Kalau ini tegak bentuknya. Nah, nanti kalau misalkan dengan uji statistik kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilks. Ya. Namun di antara uji formal tersebut, ya, tidak ada satupun yang dapat sepenuhnya menggantikan pemeriksaan data secara visual dengan menggunakan cara grafis seperti histogram. Kalau histogram ini sebenarnya kan kalau misalkan ini histogram ya. Histogramnya itu seperti ini nih misalkan.
Ini bentuknya itu seperti ini, ya. Bentuknya itu seperti ini. Misalkan nah, ini kalau misalkan kita tarik seperti ini, ya, kita tarik seperti ini. Nah, ini akan menggambarkan distribusinya, ya, akan menggambarkan distribusinya, ya, akan menggambarkan distribusinya seperti ini. Ini bentuk histogram, ya, ini bentuk histogram. Jadi bentar biar ini. Ini jadi nanti kalau kita tarik itu seperti ini, ya. Ujung-ujung dari masing-masing histogram kita tarik akan membentuk sebuah kurva sebenarnya, ya, akan membentuk sebuah kurva. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memeriksa berbagai aspek dari berbagai bentuk distribusi data secara kualitatif. Ini sebagai contoh, distribusi dapat bimodal, memiliki dua puncak, ataupun multimodal, lebih dari dua puncak. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tidak homogen dan unsur-unsurnya berasal dari dua populasi yang berbeda. Jadi data yang kita kumpulkan itu kan sebenarnya kan data sampel ya dari populasi. Dari populasi. Populasi itu adalah seluruh anggota pengamatan, ya, seluruh anggota pengamatan. Sedangkan sampel ini adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi. Nah, itu bentuk distribusi, ya, bentuk distribusi. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua. Karakteristik yang kedua ini adalah ukuran pemusatan atau central tendency. Salah satu aspek yang penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat pengamatan. Ya. Mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya mean, median, mode atau modus kayak gitu ya. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, himpunan pengamatan atau sekumpulan data ya, dikenal dengan ukuran tendensi sentral. Terdapat 3 jenis ukuran tendensi sentral yang biasa digunakan, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian mode atau modus, nilai yang sering muncul. Ya, itu 3 jenis ukuran tendensi sentral. Ada yang namanya rata-rata hitung atau aritmetik mean, atau sering disebut dengan istilah mean saja ya. Ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data, ya, nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tapi mean ini akan dipengaruhi, besar kecilnya nilai mean ini akan dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nanti akan saya contohkan. Ya, nanti akan saya contohkan ada. Sedangkan median ini adalah nilai yang membagi himpunan pengamatan menjadi 2 bagian yang sama besar. Nilai tengah ya dibagi 50-50, 50%, 50%. Tapi data setelah kita urutkan. Ya. Nanti ada 2 jenis kita melihat nilai mediannya. Apakah sekumpulan data itu genap atau ganjil? Genap atau ganjil. Kalau datanya ada 10 berarti termasuk genap. Kalau datanya ada 9 berarti itu ganjil. Gitu ya. Median dari N pengukuran, N ini banyaknya data, banyaknya pengukuran atau banyaknya pengamatan. Data ke 1, X1 sampai dengan data ke N, XN, ini adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data. Di tengah sekumpulan data. Setelah data itu diurutkan. Ya. Apabila banyaknya pengamatan ganjil, ya median terletak tepat di tengah gugus data. Sedangkan bila N-nya genap, median diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari 2 data yang berada di tengah-tengah gugus data. Median ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kalau tadi dipengaruhi ya. Yang ketiga ini adalah modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama
data itu disusun dalam urutan meningkat atau sebaliknya, ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil atau yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian hitung frekuensinya, ya, kemudian hitung frekuensinya. Nilai frekuensi yang paling besar, frekuensi ini yang paling banyak ya, itu adalah modus. Ya, modus digunakan, modus mode itu sama ya, jangan bingung. Modus atau mode itu sama. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik, data yang berbentuk angka, ataupun data kategoris, ya, data yang dikategorikan. Nah, sama dengan nilai median, ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim pada modus. Nah, ini karakteristik penting untuk ukuran pusat yang baik, ya. Ini karakteristiknya. Yang pertama, ukuran nilai pusat merupakan nilai pewakil dari suatu distribusi data, sehingga harus mewakili sifat-sifat tersebut. Harus mempertimbangkan semua gugus data, ya, harus mempertimbangkan semua kumpulan data. Tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Harus stabil dari sampel ke sampel. Harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, ini saya contohkan nih. Dari beberapa ukuran nilai pusat, min hampir memenuhi semua persyaratan tersebut kecuali syarat pada poin kedua, yaitu rata-rata dipengaruhi nilai ekstrim. Ini contohnya tuh seperti ini nih ya. Ini ada sekumpulan data atau himpunan data 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti ini genap ya. 10 ini genap. Ya, 10 ini genap. Maka min, median, dan modus semuanya sama dengan 6. Ya, ini kalau dijumlah, ya, ini kalau dijumlah, jumlahnya adalah 60. Kemudian dibagi banyaknya data ada 10. 60 dibagi 10 ada 6. Nah, itu rata-ratanya. Sedangkan nilai mediannya. Berarti setelah diurutkan ini, bentar. Berarti ini ya nilai mediannya ya. Karena ini genap, berarti rata-rata di antara nilai tengah-tengahnya ini di sini 6. Ya, ini sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Yang tengah-tengah ini 2 data. 6 ditambah 6, 12 dibagi 2, ketemunya 12 dibagi 2 ketemunya 6. Ya, sama dengan min tadi. Ya, sama dengan min tadi. Modus sekarang, modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di antara sekumpulan data ini adalah 6. Ini ada 3. Ya, banyaknya ada 3. Yang lain cuma 2. Ya, dan yang lainnya cuma 1. Berarti yang paling banyak ini adalah 6. Ya, sama. Jadi untuk min, median, dan modus ini nilainya sama. Ya, ini nilainya sama. Nah, kalau misalkan ya nilai terakhir ini ya, itu adalah 90. Bukan 9 ya, tapi 90. Maka rata-rata akan menjadi 14,10. Ya, 14,10 ini dijumlahkan semua tadi jadi 90 ini ya dibagi 10. Ini ketemunya 14,1. Nah, 90 ini yang dinamakan dengan nilai ekstrim yang paling tinggi sendiri nih. Ya. Yang paling tinggi sendiri di antara 2, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Ini yang paling tinggi sendiri. Ini dinamakan dengan nilai ekstrim. Ya. Yang dinamakan dengan nilai ekstrim. Jika ada nilai ekstrim semacam ini, maka nilai rata-rata ini akan sensitif, akan berubah. Ya. Akan berubah. Sedangkan, bentar ya. Sedangkan kalau ini tadi 90 ya. Kalau ini ada nilai ekstrim 90. Sedangkan median sama modusnya itu tetap sama 6. Datanya ini 10 genap, berarti mediannya kan ini ya. Mediannya kan ini 12 jadinya dibagi 2 6, tetap 6 ya. Kemudian nilai yang sering muncul, nilai yang muncul tetap 6 juga. Yang paling banyak ini adalah 6. Ya. Jadi nilai rata-rata itu yang sensitif sekali jika ada nilai yang ekstrim. Itu ya, jika ada nilai yang ekstrim.
Meskipun median dan modus lebih baik dalam hal ini, namun mereka tidak memenuhi persyaratan lainnya. Persyaratan ini ya maksudnya ya. Karakteristik penting untuk ukuran pusat yang baik ya harus memenuhi syarat-syarat yang ini. Ya, harus memenuhi syarat-syarat yang ini. Nah, meskipun dalam kasus ini median dan modus ini lebih baik, namun mereka tidak memenuhi persyaratan lainnya. Oleh karena itu, min merupakan ukuran nilai pusat yang terbaik dan sering digunakan dalam analisis statistik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menyebutnya rata-rata mahasiswa UMUS itu perempuan ya, misalkan ya. Atau rata-rata IPK mahasiswa seluruh mahasiswa seluruh fakultas ya. Seluruh fakultas misalkan di atas 3, rata-rata di atas 3. Jadi sering kita menyebutnya adalah dengan sebutan min atau rata-rata. Kapan kita menggunakan nilai pusat yang berbeda? Ya, nilai pusat tadi min, median, modus. Nilai ukuran pusat yang tepat untuk digunakan tergantung pada sifat datanya, sifat distribusi frekuensi dan tujuannya. Jika datanya kualitatif, data yang bukan berbentuk angka, hanya modus yang dapat digunakan. Ya, hanya modus yang dapat digunakan. Nilai yang sering muncul, data yang bukan berbentuk angka atau data kualitatif itu contohnya apa? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu data kualitatif. Maka yang baik digunakan adalah modus atau yang sering muncul. Ya, yang sering muncul yang sering muncul misalkan kebanyakan mahasiswa UMUS adalah cewek ya, atau perempuan. Sebagai contoh, apabila kita tertarik untuk jenis tanah yang khas, ini contohnya tadi ya, lebih mudahnya kebanyakan atau yang sering muncul itu sama aja kata-katanya ya, kalimatnya itu sama, kebanyakan yang sering muncul ya itu contohnya sama, sama kalimatnya. Mahasiswa UMUS kebanyakan adalah perempuan. Di sisi lain, jika data bersifat kuantitatif, ya datanya bersifat kuantitatif, data yang berbentuk angka, kita dapat menggunakan salah satu dari ukuran nilai pusat tersebut. Jika data bersifat kuantitatif, kita harus mempertimbangkan sifat distribusi frekuensi gugus data tersebut. Jika data bersifat kuantitatif, kita harus memperhatikan sifat distribusi frekuensi. Ini bila distribusi frekuensi data tidak normal atau tidak simetris. Ya, tadi yang saya maksud simetris atau tidak simetris tadi ya, yang seperti ini. Misalkan bentuknya itu seperti ini. Ini yang asimetris. Nah, jadi menceng kiri atau menceng kanan. Ini asimetris itu seperti ini, ya. Sedangkan yang simetris, nah simetris itu seperti ini. Ini menceng ke kanan. Ya. Yang ini menceng ke kanan, miring. Bila datanya tidak normal atau tidak simetris, maka median atau modus itu yang paling tepat. Apabila terdapat nilai ekstrim, baik kecil atau besar, tadi ya, lebih tepat menggunakan median atau modus. Apabila distribusi normal, bila distribusi datanya itu normal atau simetris, semua ukuran nilai pusat, baik min, median, modus dapat digunakan. Namun min lebih sering digunakan dibanding yang lainnya karena lebih memenuhi persyaratan ukuran pusat yang baik. Ketika kita berhadapan dengan laju, kecepatan, dan harga, lebih tepat menggunakan rata-rata harmonik. Tapi bila pada perubahan relatif, seperti dalam kasus pertumbuhan bakteri, pembelahan sel, dan sebagainya, rata-rata geometrik adalah rata-rata yang paling tepat. Nah, ini nanti akan saya contohkan untuk yang distribusi frekuensi ya. Sebentar. Saya akan cari
materinya dulu di slide lain. Gimana ya saya naruhnya ya. Benar-benar. Hmm. Ini nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini sekumpulan data. Ini jumlahnya ada 70. Ini tentang nilai statistika dari 70 mahasiswa ya. Dari 70 mahasiswa. Ini datanya data tunggal ya, datanya data tunggal dalam sekumpulan data ini. Nah, nanti kita ingin membuat tabelnya seperti ini nih. Ya, kita ingin membuat distribusi ya. Kita ingin membuat distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. Ini yang dinamakan distribusi frekuensi. Ya, ini yang dinamakan dengan distribusi frekuensi. Ini ada kategori-kategori, ya, ada kategori-kategorinya, ya, ada kategori-kategorinya. Dari sekumpulan data tadi, yang jumlahnya ada 70, yang nilainya data terkecilnya ini ada 60, data terbesarnya ini adalah 94. Kemudian kita ingin buat kategori-kategori atau kelas-kelas seperti ini, ya, kelas-kelas seperti ini. Kemudian masing-masing ini 60 sampai 64 ada berapa orang? Ada 2. 65 sampai 69 ada berapa orang? Ada 6 dan seterusnya seperti itu. Ya, ini yang dinamakan distribusi frekuensi. Itu. Nah, nanti kita akan buat ya, kita akan buat seperti ini. Kita akan buat seperti ini, misalkan dari sekumpulan data ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, ini gimana caranya Pak untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, caranya itu seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Distribusi ini menurut beberapa referensi, ini penyusunan suatu data yang hanya memuat satu variabel saja, yang tadi ya, yaitu variabel apa? Nanti dalam contoh kasus yang akan saya contohkan itu adalah nilai ujian statistik. Hanya satu variabel saja, mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ya ke dalam beberapa kelas. Kelas atau kategori itu sama ya, jangan bingung. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang hanya menggambarkan satu variabel saja. Gunanya apa? Untuk memudahkan data
dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini ya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ini. Ada sekumpulan data, kemudian yang pertama kita urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Ya. Kemudian kita hitung rentangannya atau ranknya, yaitu data tertinggi ya dikurangi data terendah, data terbesar dikurangi data terkecil sama. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelasnya. Ya, kita akan menghitung jumlah kelasnya. Jumlah kelas itu kita gunakan rumus seperti ini. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini banyaknya data. Log N ini banyaknya data. Nanti log 100 itu berapa, kayak gitu ya. Nanti tinggal dicari. Kemudian hitung panjang kelas intervalnya. Nanti akan saya contohkan. Panjang kelas interval itu R dibagi dengan K. Ya, R dibagi dengan K. Kemudian yang kelima, tentukan batas data terendah atau ujung data pertama, dilanjutkan menghitung interval kelas. Itu. Ini contohnya seperti ini. Ini ada sekumpulan data ya. Ada sekumpulan data yang kebetulan ini belum urut ya, belum diurutkan. Jumlahnya adalah ada 70 ya. Ada 70 ini, ada 70. Datanya ada 70. Kemudian akan kita buat tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu data terkecil itu 60. Ya, data terkecilnya itu 60. Yang kepala 6 lah katakanlah seperti itu ya. Kita kelompokkan dulu seperti ini. Yang kepala 7 kita kelompokkan seperti ini. Yang kepala 8 kita kelompokkan seperti ini. Yang kepala 9 kita kelompokkan seperti ini sehingga urut. Ya. Sehingga urut. Kita sudah mengetahui data terbesar sama data terkecilnya atau tertinggi dan terendahnya. Tertingginya itu 94. Ya. Terendahnya itu 60. Jadi rentangannya atau ranknya itu adalah 34. Ya. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya. Ya. Jumlah kelas dengan menggunakan rumus tadi ya, 1 plus 0,33 log N. N-nya kan 70 ya jumlah datanya. Log 70 itu berapa? Nanti kalian bisa gunakan kalkulator, ya boleh. Gunakan kalkulator itu nanti pada saat ujian nanti kalian boleh membuka atau nanti saya sebutkan di soalnya bahwa log dengan banyaknya data sekian berapa diketahui ya. Nanti kalian tinggal dihitung saja. Nah, kita hitung jumlah kelasnya 1 plus 3,3 log 70 itu 1,845. Ini dikalikan ini dulu ya. Awas ya pengoperasiannya ya. Jangan 1 ditambah 3,3 dikalikan ini, nanti hasilnya beda. Ini dikalikan dulu ya, kemudian ditambah 1. Ketemunya ini adalah 7, sekian. Dibulatkan saja. Ya, nanti dibulatkan saja. Ya, nanti dibulatkan. Kemudian kalau misalkan nilai desimalnya itu lebih dari 0,5 atau 0,5 atau lebih ya. Katakanlah 7,5 misalkan di sini, 7,58. Maka kita genapkan menjadi 8. Ya. Karena ini di bawah 0,05, di bawah 0,05 ya betul. Ini kita bulatkan ke bawah. Ya, jadi 7. Setelah ketemu jumlah kelasnya, ya, kita hitung panjang kelas intervalnya. Ya, panjang kelas intervalnya. R-nya tadi ya, ketemunya 34 ini. Ya, R ini tadi. Kemudian jumlah kelasnya ini 7. Berarti 34 dibagi 7. Nah, ketemunya 4,8. Nah, kalau ketemunya seperti ini di atas tengah, kita bulatkan ke atas 4,85. Ya, 4,85 kita bulatkan ke atas jadinya 5. Panjang kelas interval itu apa? Nanti kita lihat ya.
Sekarang kita tentukan batasnya, batas panjang interval kelas. Tadi data terkecilnya itu, terendahnya itu 60. Kemudian panjang kelasnya 5. Ya, terus nanti dikurangi 1. Ya. Nanti dikurangi 1. 60 ditambah 5 itu 65, dikurangi 1 itu 64. Berarti nanti batas kirinya atau batas bawahnya ini 60, batas atasnya untuk kelas pertama itu adalah 64. Nah, kemudian setelah 64 ini biar nggak overlap ya. Biar nanti nggak overlap, berarti nanti setelah 64 ini 65. Panjang kelasnya 5. 65 tambah 5 ini 70. Dikurangi 1 ini 69. Ya. Ini batas bawah kelasnya 65 untuk kelas yang kedua, batas atas untuk kelas yang kedua adalah 69 dan seterusnya. Setelah 69 70. Ya, ini 74, ini 75 dan seterusnya seperti ini. Sehingga nanti akan bentuknya seperti ini nih. Ya. Nih saya sampaikan untuk panjang kelas ya, yang pertama. Panjang kelasnya tadi ketemunya 5 ya. Panjang kelas tadi ketemunya 5. Bentar. Nah, panjang kelas ini adalah 60 ya. 60 sampai 64. Pak, 60 sampai 64 bukannya 4 panjangnya, bukan, tapi 5 ya. 61 ya, 62, 63, 64, sorry. 60 ini ya, mulai dari 60. 60, 60, 61, 62, 63, 64. 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, itu panjang kelasnya. Ya, itu panjang kelasnya. Itu. Ya, panjang kelasnya. Nah, yang dinamakan dengan batas bawah kelas interval adalah ini. Ya, batas bawah kelas interval adalah ini. Sedangkan batas atasnya ini adalah ini. Yang kita peroleh dari hitung-hitungan tadi ini. Bentar. Yang kita peroleh dari hitung-hitungan ini. Ini 60 sampai 64 ya. Kemudian 65 sampai 69. Awas ya, ini untuk kelas berikutnya jangan di sini 64 lagi ya. Kalau di sini 64, kemudian batas atas kelas pertama itu 64, nanti ketika ada data 64 akan dimasukkan ke kelas pertama apa kelas kedua. Nah, kalau ada nilai mahasiswa 64, itu nanti akan dimasukkan kelas pertama apa kelas kedua. Nanti kalau misalkan terjadi overlap seperti itu, nanti dipastikan jumlahnya nggak akan sesuai dengan sekumpulan data tadi, dengan sekumpulan data ini. Kalau ini datanya 70, ya di sini juga harus 70. Ya. Datanya harus 70. Nah, ketemu seperti ini. Nanti kalian bisa gunakan tally ya, kayak penghitungan pemilu kayak gitu ya. Kalian setelah buat ini, kemudian kembali lagi ke sini nanti 60 masuknya ke kelas mana, 63 masuknya kelas mana, dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti harus pas jumlah ini ya. Jumlah ini yang banyaknya data itu ada 70. Di sini juga harus 70. Kalau nggak sama, ya berarti nanti penghitungan berikutnya akan salah. Gitu. Ya. Penghitungan berikutnya nanti akan salah. Oke. Bisa dipahami ya? Kira-kira sudah paham belum? Kalian boleh buka ini mic-nya, silakan. Kalian boleh buka mic-nya. Ada yang belum jelas, silakan. Kalau mau ditanyakan. Mau tanya, itu yang frekuensinya itu dilihat dari datanya? Dihitung. Iya, dilihat dari datanya. Frekuensi ini ya Mbak ya? Yang tadi. Iya, yang 60 sama 64 itu ada 2. Iya, 60 sama 64 ini ada 2. 60 sampai 64, ya kan? Yang dari data ini, yang nilainya 60 sampai 64 berapa ini?
Kan cuma ini kan, 60 dan 63. Iya. Ya kan? Oh iya iya iya. Ya. Ya. Iya ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian bentar. Mana tadi? Kemudian yang 65 sampai 69. Ya, 65 sampai 69. 65 sampai 69. Kan ini ya. 1 2 3 4 5. Oh, sorry. 1 2 3 4 5. Bentar kok. Harusnya berapa ini? 6 ya? Ada 6 ya? 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 ini ya, betul ya? Iya. Yang nilainya 65 sampai 69. Ya. Jadi 1 2 Iya, Pak. 3 4 5 6 dan seterusnya seperti itu. Gimana? Sama ini Pak mau tanya lagi di slide selanjutnya. Yang mana? Yang perhitungan. Oh, yang perhitungan yang ini. Yang 7, berapa itu? Bukan Pak, ini. sebelumnya. Oh ya ini. Ini. Kalau 7,1 itu dibulatinya tetap ke 8 atau 7, Pak? Tetap ke 7. Kan belum 0,5 kan? Oh, iya ya. Ya kan? Kalau 7,5 itu dibulatnya ke 8. Paham ya? Nah, Iya, kayak Pak. gini Makasih, nih, Pak. 4,8. Berarti kan sudah di atas tengah ya. Paham ya? Maksudnya setengah Iya, kan Pak, paham, Pak. di atas 5 kayak gitu di belakang komanya itu. Paham ya? Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Coba kalian siapkan alat tulis. Ya, kita latihan. Ini ada sekumpulan data seperti ini. Ini biar karena kalian belum dapat ininya ya. Ini saya akan tampilkan di ini. Bentar, saya akan tampilkan di sininya. Kelihatan enggak ya? Bentar. Jadi ini ada sekumpulan data, ya. Ada sekumpulan data. Coba kalian buat dengan langkah seperti ini untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Paham ya? Ini saya kasihkan ininya, filenya. Grupnya apa sih ya? Kita ini ya. Ini kita grupnya apa ya? Saya akan kasihkan ke salah satu ya. Saya akan kasihkan ke salah satu, terus maksudnya biar kalian ini. Ke siapa nih? Ke Siti Aisyah ini ya. Saya kirimkan ke Siti Aisyah. Oh, tadi mana ya? Bentar. Itu filenya sudah saya kirimkan ke Siti Aisyah. Nanti tolong dikirim ke grup ya. Tolong dikirim ke grup. Tolong dikirim ke grup. Kemudian bentar.
Data ini ya, data ini datanya ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 50 kayaknya. 1 2 3 4 5. Iya, ada 50 ya. Ada 50, kalian buat tabel distribusi frekuensinya. Ya. Kalian buat tabel distribusi frekuensinya. Kalian kerjakan ya. Nanti kita akan kembali lagi pukul 10. Silakan. Kalian mau matikan dulu apa gimana? Baiknya. Matiin, Pak. Matiin dulu ya. Coba nanti balik lagi, nanti kita akan balik lagi jam 10. Ya. Oke ya. Oke ya semuanya ya. Ini saya matikan dulu Zoom-nya. Nanti saya undang kalian lagi jam 10. Oke. Silakan kerjakan ya. Silakan live dulu nggak apa-apa.